Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bonai bersama obrolan nyaman, santai, dan inspiratif. Salam dari saya, Asyifa Zahra Zainia, sebagai host kali ini. Nah, sahabat Bonai, kali ini kita kedatangan dua tamu istimewa yang baru saja mengharumkan nama SMK Negeri 1 Payakumbuh di ajang Olimpiade Nasional. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Naila Ramadhani dan Gia Dwi Sari. Selamat datang di podcast kali ini teman-teman. Terima kasih Rara sudah mengundang kami. Senang rasanya bisa berada di sini. Iya, betul banget. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih kembali teman-teman. Nah, sahabat Bonai, Gia dan Nai ini adalah siswi berprestasi SMK Negeri 1 Payakumbuh yang berhasil meraih berbagai macam prestasi di bidang Olimpiade Nasional. Nai dan Gia, sebelumnya gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Rara sendiri gimana nih? Alhamdulillah Raranya sangat baik hari ini. So happy ya. Iya, happy banget hari ini. Apalagi ketemu Nai dan Gia. Untuk lebih dekat ya sama sahabat Bonai, Nai dan Gia boleh perkenalkan diri dulu nggak? Dan prestasi apa sih yang sudah diraih? Mungkin dimulai dari Nai dulu. Boleh. Perkenalkan, aku Naila Ramadhani dari kelas 11 MLG. Di sini Nai memenangkan beberapa olimpiade dengan berbagai bidang. Contohnya itu pertama meraih medali emas di bidang biologi di Olimpiade OSBN tahun 2023. OSBN ini Olimpiade Siswa Berprestasi Nasional. Nah, yang kedua Nai juga meraih medali emas di bidang yang sama pada Olimpiade ISSO 2023. ISSO ini Islamic Student Olympiad. Nah, yang ketiga Nai meraih medali emas di bidang kimia pada Olimpiade OSPAN, yaitu Olimpiade Sains Pahlawan. Nah, di sini alhamdulillah Nai juga meraih 13 medali perak dan 11 medali perunggu di berbagai bidang selama tahun 2023. Wow, keren banget sih Nai. Kalau Gia gimana? Baiklah, perkenalkan nama saya Gia Dwi Sari, berasal dari kelas 11 K3. Prestasi mungkin yang Gia dapatkan selama Olimpiade itu ada prestasi yaitu 4 medali emas dan 3 medali perak, juga 2 medali perunggu yang Gia dapatkan di mata pelajaran Bahasa Indonesia, itu di Olimpiade Event Cerdas. Juga selanjutnya Gia juga mengikuti lomba biologi, yaitu Gia mendapatkan 1 medali emas dan 2 medali perak. Juga agama, Gia meraih 1 medali emas dan 1 medali perak. Juga PKN 1 medali perak, dan selanjutnya itu akuntansi mendapatkan 2 medali emas di event cerdas, juga OPP Olimpiade Pelajar Pancasila. Luar biasa. Luar biasa banget sih Nai sama Gia. Tapi kalau boleh ceritain sedikit gimana sih proses Nai dan Gia waktu mengikuti lomba ini? Kalau Gia dulu boleh ya Nai? Boleh dong. Mungkin proses Gia saat mengikuti lomba itu, yang pertama itu Gia juga mencari gimana sih caranya mengikuti lomba itu, juga persyaratan apa aja yang ada untuk mengikuti lomba tersebut. Juga Gia juga mencari mapel apa aja gitu yang ada di lomba, juga tanggalnya, pelaksanaan, juknisnya juga. Nah, alhamdulillahnya Gia juga menelusuri lebih banyak lagi tentang Olimpiade yang akan Gia ikuti gitu. Mungkin itu aja dari Gia. Kalau Nai sendiri gimana Nai? Kalau dari Nai sendiri sih mungkin kurang lebih sama ya sama yang Gia. Nah, kalau pertama kalinya itu Nai ditawari sama abang Nai. Abang sepupu Nai menawari, Nai ayo ikut, ini ada lomba, mau ikut gak? Katanya. Nah, karena waktu itu Nai pengen tahu nih, Nai itu berada di titik mana sih selama proses pembelajaran. Soalnya kan dibanding teman-teman yang lain, Nai waktu itu karena manusiawi ya, merasa lebih baik dari teman-teman yang lain. Nah, jadi dengan percaya dirinya tentunya Nai ikut dan mengiyakan ajakan dari abang Nai tersebut. Oh, jadi kayak proses panjangnya ini udah diceritain dari awal, tapi apa sih perasaannya? Gimana sih perasaannya nih waktu membawa pulang medali, piala, sertifikat? Gimana sih perasaan Nai dan Gia gitu?
Rasanya sungguh luar biasa sih. Tentunya apresiasi yang sebesar-besarnya buat kita. Iya. Pastinya kami juga bangga udah bisa mencapai hal yang belum pernah terfikirkan sebelumnya. Dan alhamdulillahnya bisa berada di titik ini dengan usaha sendiri dan juga tekad juga untuk mendapatkan titik ini gitu. Alhamdulillahnya banget kita mendapatkan apa yang kita inginkan gitu di usia yang ini. Jadi perjuangannya itu terbayarkan oleh prestasinya ya. Terus untuk lomba ini sendiri, Nay dan Gia tahu dapat informasinya nih dari mana nih? Gimana sih proses mendapatkan informasi ini? Kalau bisa di media sosial kah? Lebih tepatnya di mana gitu? Mungkin dari Nay sendiri seperti yang Nay bilang tadi itu dari Abang Nay. Nah, Abang Nay sendiri itu dapat waktu lagi scroll IG. Nah, di sana ada salah satu story dari eventnya. Mereka ngadain lomba itu dan karena Abang Nay tahu Nay anaknya kompetitif, jadi dia ngirim linknya ke Nay, disuruhnya Nay mendaftar. Nah, dari sana karena waktu itu pertama kali Nay gagal meraih itu, jadi ini bertekad untuk lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Jadi ini belajar lagi. Nah, di kelas 10 ya, kelas 9 juga waktu itu Nih ikutlah mencoba sendiri tanpa tawaran Abang. Nih coba sendiri cari kesana kesini di Instagram event-eventnya apa aja. Nah, di sana nih ketemu satu lembaga yang membuat olimpiade tentang OSBN ini. Nah, alhamdulillahnya di sini nih meraih medali yang disebutkan tadi. Oh, keren. Kalau Gia-nya? Kalau Gia sendiri itu bisa dibilang nyari sendiri ya, gak searching di Instagram. Awalnya cuma scroll gabut di reel IG, jadi tiba-tiba muncul tuh ikuti lomba Olimpiade Nasional siswa berprestasi katanya kan. Akhirnya tertarik juga akhirnya mendaftar melewati link yang tertera di bio Instagram lembaga tersebut dan udah mendaftar. Setelah itu ya dikasih juknis tentang beberapa tahap lomba, syaratnya, juga lomba apa aja yang akan berlangsung di setiap bulan atau setiap minggunya. Dan alhamdulillahnya dia mendapatkan ini yang dia usahakan. Keren banget sih Naila dan Gia, prosesnya juga keren banget. Cuman untuk dukungan orang tua gimana nih? Waktu tahu Nay dan Gia mau terjun di ajang perlombaan ini. Alhamdulillahnya orang tua Nay sama keluarga yang lain, teman-teman juga ya sangat mendukung Nay dalam mengikuti olimpiade ini. Orang tua Nay sendiri juga ngasih ruang untuk Nay memilih langkah Nay ke depannya. Waktu itu Nay bilang dong ke orang tua, ayah bunda Nay mau ikut ini gimana? Nah dibilang lah, boleh silakan. Tetapi kalau misalkan nanti nggak dapet, usaha lagi, nggak usah patah semangat. Waktu itu saran semangat dari orang tua Nay. Kalau Gia sendiri sebenarnya itu sembunyi-sembunyi tanpa diketahui orang tua gitu kan. Awalnya juga kepikiran kalau misalnya nggak dapet kan juga nggak bakalan bikin orang tua bahagia kan gitu. Akhirnya Gia sembunyi-sembunyiin dulu olimpiadenya, terus Gia ikutin semua persyaratan dan juga lombanya. Dan alhamdulillahnya pas pengumumannya itu baru Gia tampilin ke orang tua Gia. Jadi, Ma, ini Gia dapat medali emas di lomba olimpiade ini. Mama juga bilang, kok nggak beritahu Mama ikut ini. Jadi kan kayak kaget surprise gitu ya. kan, surprise. Dan alhamdulillahnya Mama dukung selalu, katanya bagus ini pencapaian di usia muda Gia. Semoga kedepannya lebih sukses lagi dan terus mengembangkan potensinya gitu. Jadi alhamdulillah didukung oleh keluarga dan teman-teman juga. Alhamdulillah ya, Nay dan Gia tuh dikelilingi support system yang bagus banget ya. Bersyukur sekali sih itu. Alhamdulillah banget. Tapi di balik itu semua kan pasti ada hambatannya. Kalau hambatan itu sendiri apa sih yang Nay dan Gia alamin selama perjalanan untuk meraih prestasi ini? Untuk hambatan sendiri itu mungkin Nay lebih banyak kegiatan di sekolah ya. Seperti yang mungkin ada beberapa yang tahu Naiku itu ikut organisasi dan ekskul ada 4. Nah, OSIS, Pramuka, PASI sama jurnalistik. Nah, membagi waktu antara keempat ekstrakurikuler itu mungkin cukup susah ya buat Nay, apalagi Nay pengen belajar kan buat olimpiade ini. Mungkin itu sih hambatan terbesar buat Nay. Tapi itu juga tantangan untuk Nay sih biar lebih memanage diri ke depannya mau seperti apa. Kalau Gia-nya? Kalau Gia juga nggak jauh dari Nay ya. Soalnya juga mengikuti kegiatan yang sama Nay juga
kadang-kadang juga ada kegiatan di luar kan, tanpa kayak kan kita Olimpiade ini butuh persiapan, belajarnya, ngafalnya, nyari materinya juga kan. Mungkin ada sih masa-masanya itu capek, nggak usah ikut deh gitu kan. Jadi kayak nggak kepikiran lagi, kalau nggak ikut sih nanti kan nggak bisa nyoba hal baru gitu. Jadi utamanya sih di manage waktu. Kadang-kadang kan di sini juga ada kegiatan, di sini ada kegiatan jadinya numpuk. Kapan waktu belajarnya coba kan? Jadi alhamdulillahnya dengan dikasih saran manage waktu yang baik oleh guru-guru dan teman-teman juga kan, akhirnya keterusan sampai sekarang. Mungkin itu juga tambahannya ya, seperti yang Gia bilang tadi, kita juga harus nyari materinya, nyari pembelajaran yang mungkin kita nggak tahu. Soalnya kan kita ini SMK, sekolah kejuruan, berbeda dengan teman-teman SMA di luaran sana yang memang menekuni bidang itu. Iya, yang udah prepare ya gitu udah ya. prepare, udah banyak pengetahuannya, mungkin lebih jauh dari kita. Nah, itu juga tantangan besar sih buat kita teman-teman SMK kejuruan ya. Untuk mencari lebih lanjut tuh mungkin secara otodidak itu harus lebih pandai-pandai sih. Oh, lebih dalam ya, harus mencari lebih dalam. taunya. Nggak mungkin juga kan kita nanya materinya sama teman SMA gitu. Selain anak berprestasi, ternyata juga anak-anak organisasi ya dan dia. Kebetulan ya. Langsung semua organisasi disikat nih. Aduh. Karena juga kayaknya nggak sanggup deh kalau jadi Ney dan Gia. Cuman itu udah sangat luar biasa. Buat nambah-nambah pengalaman juga sih ya Gi. Nah, untuk selanjutnya apa sih rencana Nay dan Gia ke depannya? Mau kemana? Mau ikut lomba yang lain kah? Atau mau fokus organisasi? Kalau Gia mungkin menekuni Olimpiade ini kayaknya. Soalnya dalam waktu dekat Gia juga bakalan ikut Olimpiade lagi gitu. Aduh, ikutan lagi nih. Kebetulan sama. Gimana kan, soalnya juga udah dapat kabar kan Olimpiadenya bakal dibuka tanggal 3 Maret ya kan nih. Jadi udah mempersiapkan diri juga. Terutama juga kan sekarang bisa dibilang Gia sama Nay ini lumayan sibuk di organisasi. Jadi kemungkinan itu bagi waktunya agak susah, mencari materinya agak susah. Mungkin di kesempatan waktu luang bisa mencari materi lagi dan juga belajar lagi untuk Olimpiade ke depannya. Kalau untuk Nay sendiri ya, kedepannya tuh Nay pengen lebih, mungkin nggak hanya Olimpiade, ini juga pengen lebih menekuni pembelajaran di sekolah. Walaupun kita berprestasi di luar, cuman pembelajaran di sekolah kita harus tetap tekuni sih. Itu pasti dong. Harus pasti itu sih. Mungkin untuk Olimpiade ke depan ada beberapa rencana nih, ikut beberapa Olimpiade ke depannya. Doakan aja. Amin. Semoga meraih prestasi yang lebih luar biasa lagi selanjutnya. Iya, amin. Bisa kasih pesan dan kesan atau saran gak nih Nay dan Gia untuk sahabat Bonai yang juga tertarik Olimpiade selanjutnya? Ini kan kita punya adik-adik kelas 10 nih, yang pastinya juga mau dong. Oh, Kak Gia sama Kak Nay membanggakan, aku juga mau. Bisa kasih saran dan pesannya dikit gak? Mulai dari Nay dulu mungkin. Nah, tentunya ingin memberi himbauan ya kepada teman-teman semuanya untuk tetap semangat dan jangan takut mencoba. Karena kalau kita nggak coba, kapan lagi? Kita nggak akan tahu kan hasilnya gimana kalau kita nggak mencoba. Nah, terus persiapan yang baik itu juga perlu. Jadi sebelum teman-teman mengikuti sesuatu hal, cari tahu dulu perlombaannya gimana. Terus pelajari lebih lanjut mungkin tentang itu. Nah, jika nanti kita udah sukses, udah mencapai titik yang kita impikan, kita tuh jangan merasa jadi orang yang besar, tapi kita harus menjadi orang yang membesarkan orang lain. Maksudnya di sini membesarkan itu kita membantu, memberi dukungan, memotivasi teman-teman yang lainnya untuk lebih sukses lagi. Nah, jika teman-teman itu sukses karena berkat dukungan dari kita, itu pasti suatu hal yang membahagiakan. Nah, mungkin bagi teman-teman kelas 10, 11 atau mungkin ke teman-teman kelas 12 yang pengen mungkin ikut Olimpiade bisa hubungi kita ya. Udah ada linknya ya gitu. Nanti kita bisa sharing-sharing juga. Kita juga bisa sharing-sharing kan. Gimana pengalamannya, gimana cara persiapannya, kita bakal bagi nanti. Kalau dari Gia sendiri gimana nih? Kalau dari Gia sendiri nih, betul kata Nay, nggak ada salahnya kita buat mencoba sesuatu hal baru kan, daripada kita stuck di sesuatu yang udah lama kita tekuni gitu. Lebih baik kayak
mencoba dulu, terus nggak dapat hasil jangan langsung putus asa. Jadi tapi jadikan kegagalan itu motivasi buat kedepannya, buat kita lebih semangat ngelewatin ini. Jadikan sebuah tantangan untuk kedepannya. Aku harus bisa mencapai titik aku, tujuan aku gitu kan. Terus ada kayak value kan, value untuk kedepannya gitu. Love yourself juga. Ya, bener, love juga yourself. kalau kita mendapatkan hasil yang kita inginkan, jangan lupa untuk apresiasi diri sendiri. Juga tanamkan ilmu padi, semakin berisi semakin menunduk gitu. Jangan meninggi juga, jangan gue bisa nih, lu kan nggak ada apa-apa dibanding gue juga. Itu juga bukan sesuatu yang bagus sih menurut dia kan. Tapi beri orang tuh kayak kamu bisa kok, kamu bisa lebih baik dari aku. Coba deh kamu coba dulu kayak gini-gini, ngasih inovasi atau motivasi kepada teman-teman yang lain. Dan juga untuk adik-adik kelas 10, teman-teman kelas 11 juga kakak kelas 12, mungkin lebih semangat ke depannya gitu. Kan masih ada hal-hal yang lain yang akan kita coba di kedepan harinya. Waktu kita masih panjang ya. Waktu kita masih panjang. Seperti yang Gia bilang tadi, pasti di atas langit masih ada langit. Kita masih banyak di luar sana yang lebih baik dari kita. Jadi Bener kita banget, nggak boleh merasa tinggi tentunya ya. Pesan dan kesannya sangat-sangat memotivasi loh gitu. Apalagi dari tadi, mulai dari lombanya, prestasinya, sebelum bisa meraih ini, benar-benar perjuangan yang benar-benar harus prepare-nya itu loh gitu. Tapi itu luar biasa banget sih Naila dan Giara, mau ngasih aplaus. Kamu juga luar biasa kok. Ya, kamu juga luar biasa. Proud of you guys gitu. Nah, terima kasih untuk Nay dan Gia udah mau bercerita bersama kami dan memberi pengalamannya. Semoga kedepannya bisa meraih prestasi yang jauh lebih luar biasa dari ini. Dan juga terima kasih loh udah mau menjadi tamu di podcast Bonai kali ini. Love you podcast Bonai. Terima kasih kepada sahabat Bonai yang telah mengikuti podcast hari ini. Ingat, hasil yang indah tidak akan datang dari langkah yang mudah. Step by step, day by day. Be the best version of you. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Ashifa Zahra Zainia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.